Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Hendri Prasetyo di channel Rumah Edukasi. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana ataupun hal-hal apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan tema ataupun judul skripsi kita ya. Nah, jadi ada beberapa kasus di mana rekan ataupun di sini berbagai mahasiswa menanyakan bagaimana sih cara sebelum kita menentukan tema ataupun skripsi kita, karena hal-hal yang dihadapi mahasiswa yaitu banyak judul ataupun tema yang ditolak oleh dosen pembimbing mereka. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus menentukan ataupun menemukan sebuah fenomena yang terjadi di tempat penelitian kita. Nah, namun sebelum kita menemukan sebuah fenomena, kita harus mengetahui dulu fenomena secara global atau fenomena yang lebih luasnya lagi. Misalkan kita akan membahas berkaitan dengan kinerja karyawan di rumah sakit. Nah, pada beberapa tahun yang lalu kita tentu saja mengetahui bersama ataupun mengalami bersama bahwa dunia ataupun di sini kita menghadapi pandemi COVID-19, yang mana itu sebuah fenomena global yang menjadi sebuah permasalahan untuk kita ataupun untuk masyarakat secara umumnya. Nah, setelah kita mengetahui nih fenomena global yang mana adanya COVID-19 dengan penyebaran yang begitu cepat, itu kan akan mempengaruhi tentunya kinerja rumah sakit. Nah, kita setelah mengetahui ini fenomena global, kita persempit lagi. Mungkin di area Jakarta mungkin. Area penyebaran COVID-nya bagaimana? Kalau misalkan angka kematiannya tinggi dan lain sebagainya, itu juga bisa diangkat sebuah fenomena yang lebih mengkerucut. Nah, setelah kita membahas berkaitan dengan fenomena yang luas, terus khusus, kita juga harus membahas fenomena yang lebih khusus lagi, yaitu pada tempat penelitian kita. Misalkan di rumah sakit X, ya kan, terjadi lonjakan pasien COVID-19 dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian ceritakan apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Apa yang dibutuhkan. Misalkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentu ukuran sumber daya manusia yang berkualitas tentu dipengaruhi oleh kinerja kan. Tolak ukurnya adalah kinerja karyawan. Nah, kalian harus cari apakah fenomena kinerja karyawan tersebut di rumah sakit X ini menurun atau tidak. Nah, yang kedua, setelah kita temukan, misalkan, ternyata kinerja karyawan di rumah sakit X tersebut itu mengalami penurunan. Nah, kita harus mempunyai data pendukung. Misalkan kinerjanya diukur dengan balance scorecard. Atau misalkan ada pengukuran khusus di rumah sakit tersebut. Dan kita lihat datanya, apakah terjadi penurunan kinerja atau tidak. Nah, kalau misalkan terjadi penurunan kinerja, maka hal tersebut bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Nah, tentu kadang kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa, kita kadang-kadang saya pingin meneliti tentang ini, ya kan, tanpa didukung dengan fenomena. Nah, itulah sebenarnya yang menjadi landasan dasar bagi dosen pembimbing skripsi itu menolak, ya kan, penelitian kita. Jadi kita harus tahu dulu nih tadi fenomena apa yang terjadi. Terus kemudian kita lengkapi dengan data-data pendukung. Entah itu misalkan kinerja karyawan tadi mengalami penurunan. Nah, kita hubungkan
kinerja karyawan tersebut mengalami penurunan, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kinerja tersebut apa? Misalkan adalah kepuasan kerjanya. Nah, kita juga harus mencari data pendukung mengenai kepuasan kerja. Bagaimana? Terus kemudian mungkin kedisiplinan. Nah, kita bahas mungkin kedisiplinan dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, jadi data-datanya harus ada nih berkaitan dengan kinerjanya satu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kedisiplinannya. Mungkin dari absensinya, terus kemudian jam pulangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Terus kemudian kepuasan kerjanya, kepuasan karyawannya. Apakah selama karyawan tersebut bekerja di rumah sakit X tersebut, itu mengalami kepuasan yang sangat baik atau kurang puas? Nah, kalau misalkan ketiga variabel di sini menandakan ketidakpuasan misalkan, ataupun di sini kinerjanya kurang, atau di sini disiplinnya kurang baik, ini bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Nah, namun kita juga harus memperhatikan poin yang ketiga, yaitu kita harus mencari penelitian-penelitian terdahulu yang memang bisa menjadikan dasar untuk kita melakukan penelitian ini. Ya kan? Sebagai contoh, misalkan beberapa penelitian dari Amin menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi secara positif dan signifikan terhadap dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Nah, hasilnya bagaimana? Kita juga harus mencari pembandingnya. Kita cari jurnal-jurnal ataupun penelitian-penelitian terdahulu yang memang hasilnya mungkin tidak signifikan ataupun hasilnya itu negatif. Nah, itu biasanya dijadikan sebuah research gap atau kesenjangan penelitian. Nah, itu menjadi dasar bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Agar apa? Tema ataupun judul yang kita angkat di dalam sebuah skripsi di sini itu kuat, dan dosen pembimbing juga maksudnya tidak berani menolaknya, karena ya memang kita sudah ada dasar, fenomenanya ada, terus kemudian penelitian-penelitian terdahulunya juga ada, terus kemudian juga ada data-data pendukungnya, data-data sekunder. Nah, itu hal-hal yang saya rasa perlu kalian cari ataupun kalian lengkapi dalam sebuah latar belakang penelitian ataupun skripsi. Sehingga apa? Judul ataupun tema kita kuat pada saat kita mengajukan judul. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Mungkin kiranya bermanfaat. Silakan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.